terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya. Siapa yang membuat drama ini gitu? Siapa sutradaranya? Setelah Gibran dan Kaesang, kini giliran Wali Kota Medan, menantu Presiden Jokowi Bobi Nasution yang merapat ke kubu baca pres Prabowo Subianto. Terbukti melanggar etik dan dicopot dari kursi Ketua MK, Anwar Usman kini didesak mundur dari jajaran Hakim Mahkamah Konstitusi. Udara Jakarta yang tak kunjung sehat melahirkan sejumlah aturan pembatasan kendaraan pribadi. Mampukah jadi solusi? Halo saudara, selamat datang di 60 Menit Special Report. Membuka mata, mengungkap fenomena. Bersama saya Ihsan Sitorus, kita langsung ke sorotan pertama. Setelah anak sulung dan bungsu Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep bergabung ke kubu baca pres Prabowo Subianto. Kini, giliran Wali Kota Medan sekaligus menantu Joko Widodo, Bobi Nasution, yang menyatakan dukungan kepada Prabowo. Padahal, sama seperti Gibran, Bobi masih terdaftar sebagai kader PDI Perjuangan. Lantas, apa respons partai berlambang banteng itu? Akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya. Terlalu banyak drama. Pernyataan Presiden Joko Widodo pada HUT Partai Golkar beberapa waktu lalu seolah membenarkan intrik politik jelang pemilu 2024 kian memanas. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita. Tidak usah saya teruskan karena nanti kemana-mana. Dan ingat, mulai dari sekarang yang kita pegang betul, nanti jika menang, jangan jumawa. Jika kalah juga jangan murka. Setelah berkompetisi, saya setuju tadi Pak Prabowo, bersatu kembali, rukun kembali. Ini adalah pertandingan antar anggota keluarga sendiri, antar sesama anak bangsa, yang sama-sama ingin membangun negara kita, Indonesia. Menteri-menteri yang neolib itu. Gue nggak sebut siapa namanya. Nggak boleh dong, nggak etis. Karena kan kita harus kompak. Drama lain yang turut mewarnai panggung politik disinggung baca pres Prabowo Subianto. Prabowo menyebut ada menteri di kabinet Presiden Joko Widodo yang berpaham neoliberal. Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto menilai substansi pernyataan Prabowo Subianto bagian dari drakor di tahun politik seperti yang sempat disinggung Presiden Joko Widodo. Pak, terkait drakor Pak gimana Pak? Apa? Kata Pak Jokowi banyak drama kayak drakor gitu waktu di acara Golkar. Drakor apa drapol? Drakor. Soal kata Pak Prabowo banyak berhenti. Bapak kabinet gimana tuh Pak? Itu bagian dari drakor. Sementara, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah menduga sindiran Jokowi ditujukan kepada partai tertentu. Sepertinya Jokowi ingin menyindir pihak dan partai politik tertentu yang belakangan ini menarasikan sebagai partai politik yang ditinggalkan. Kalau itu yang dimaksud dengan Jokowi, politik penuh dengan drama, sepertinya itu ditujukan kepada PDIP. Ketua DPP PDIP Hugo Pereira justru mempertanyakan siapa sutradara drama Korea yang dimaksud Presiden Joko Widodo. Siapa yang membuat drama ini gitu? Siapa sutradaranya? Jangan-jangan dia sutradara, dia penulis skenario, dia juga sutradara, dia juga pemain di dalam drama ini gitu. Lalu kemana arah politik keluarga Jokowi yang makin tak mesra dengan PDI Perjuangan?
Menantu Presiden Joko Widodo yang juga Wali Kota Medan Bobi Nasution sudah menentukan arah dukungan kepada pasangan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Sejak hari ini kami mendeklarasikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi Pak Prabowo kalau bahasa anak Medannya mudah-mudahan aman ini barang, Pak. Dukungan Bobi untuk Prabowo Gibran melengkapi anggota keluarga Presiden Jokowi yang merapat ke Baca Pres Prabowo Subianto. Diawali putra sulung Jokowi sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang dideklarasikan sebagai Bacawa Pres Prabowo Subianto meski saat itu berstatus kader PDIP. Disusul bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep yang dinobatkan jadi Ketua Umum PSI sebelum masuk barisan Koalisi Indonesia Maju pengusung Prabowo Subianto. Dan terbaru, Wali Kota Medan Bobi Nasution sekaligus suami putri Jokowi Kahiyang Ayu yang memilih mendukung Prabowo. Bacapres Ganjar Pranowo mengaku tak ambil pusing atas pilihan politik yang diambil Bobi, namun ia mengingatkan kader PDIP memang sepatutnya mengikuti keputusan partai. Kader PDI Perjuangan yang diajukan saya, maka sebaiknya mengikuti keputusan kita atau silakan mencari cara lain. Ya. PDIP pun tak tinggal diam. Bobi dipanggil menghadap DPP PDI Perjuangan di Jakarta. Ia diminta mengembalikan KTA PDIP jika mendukung Prabowo Subianto. Saya ini kan bagaimanapun saya besar seperti hari ini karena seluruh kekuatan PDI Perjuangan dikerahkan waktu saya mencalonkan diri jadi Wali Kota Medan. Ya. Begitu kamu tetap harus memilih salah satu, nggak bisa main dua kaki. Kembali, berapa hari ini silakan pikir baik-baik, lalu kembalikan KTA partai sebagai pengunduran diri di DPC PDI Perjuangan Kota Medan. Tak hanya Bobi, Gibran yang sudah didaftarkan ke KPU sebagai Bacawa Pres Prabowo pun tak kunjung kembalikan KTA PDIP. Di lain sisi, kabar bergabungnya Gibran Rakabuming ke Partai Golkar pun masih jadi misteri. Gibran pun kerap memberi jawaban yang tak jelas. Sudah dijawab Mbak Puan, sudah dijawab Pak Hasto, sudah dijawab Pak Komar. Belum ada pembicaraan seperti itu. Tapi sudah ada pandangan Mas terkait partai. Meski status kepartaian Gibran tak jelas, DPC PDIP Solo menegaskan masalah PDIP dan Gibran sudah tutup buku. Ketua DPC PDIP Solo menyebut saat ini fokus pada pemenangan jagoannya Ganjar Mahfud dan meminta pemerintah netral dalam pemilu 2024. Salah satunya terkait isu intervensi aparat negara. Pasalnya, pada Rabu siang, kantor DPC PDIP Solo Jawa Tengah didatangi sejumlah polisi berseragam padahal tak ada kegiatan. Nah, hal ini menurut saya ini hal yang tidak wajar. Sehingga kalau DPC saja sudah didatangi, polisi orang akan menilai ini adalah bentuk intervensi, intimidasi. Supaya orang takut ke DPC ini kan sebenarnya tidak benar. Entah itu maunya sendiri atau disuruh saya tidak tahu. Dan untuk itu saya sangat menghimbau dan berharap kepada aparatur negara, TNI, Polri, dan ASN ya bertindak netral. Ambil dan dokumentasikan. Sementara Kapolresta Solo membantah tudingan intervensi aparat terhadap partai politik. Kombes Iwan Saktiadi menegaskan anggotanya hanya melaksanakan patroli rutin yang juga dilakukan di kantor parpol lain. Kehadiran polisi adalah untuk berpatroli dan tidak ada kontak antara polisi dengan siapapun di lokasi tersebut. Artinya kehadiran anggota kami Polri memastikan bahwa situasi sekitarnya, situasi kantor tersebut dalam keadaan aman. Tidak ada intervensi apapun, apalagi arahan-arahan tertentu tidak ada. Pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam menilai wajar jika PDI Perjuangan khawatir dengan kedatangan polisi ke kantor DPC PDIP di Solo. Tetapi ketika kemudian sekarang Mas Ciko dan sahabat-sahabat dari PDIP merasa ada kekhawatiran, ada ketakutan semacam itu, to some extent itu justified, itu betul. Memang ada kecenderungan penggunaan instrumen kekuasaan negara untuk kepentingan politik. Khawatir saya ini mendadak oposisi. Jadi
Mas Ciko dan teman-teman di PDIP mendadak oposisi karena bagaimanapun juga dipengaruhi oleh situasi koalisi yang terbaru. Apapun harapannya, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan juga sempat mengingatkan pentingnya institusi negara untuk bekerja demi kepentingan publik. Institusi negara itu bekerja untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan sekelompok orang, bukan kepentingan 1-2 partai, apalagi kepentingan keluarganya sendiri. Tahun politik mungkin tak akan lepas dari drama dan intrik. Meski pesta demokrasi harusnya jadi pertarungan ide menarik, bukan adu semantik kekuasaan yang bisa membuat publik jemu. Saudara, setelah dicopot dari kursi Ketua MK oleh Majelis Kehormatan, Anwar Usman didesak mundur. Sesaat lagi, di 60 Menit Special Report, kami segera kembali. Kalau di kultur di mana ada same culture, itu yang tidak bisa saya terjemahkan same culture ya, semua orang dulu pakai seperti ini. saya baksos ya. Anda kembali bersama kami di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara,
Polemik putusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres berujung pencopotan Anwar Usman dari kursi Ketua MK hingga desakan mundur dari jajaran Hakim Mahkamah Konstitusi. Analis menilai pelanggaran etik dalam putusan yang jadi karpet merah Gibran telah menodai proses Pilpres 2024 dan akan berdampak elektoral pada pasangan Prabowo Gibran. Harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Tetapi saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta. Merasa difitnah dan menolak mundur sebagai hakim konstitusi. Inilah reaksi Anwar Usman pasca dicopot dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. 7 November, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Anwar Usman terbukti melanggar kode etik berat akibat konflik kepentingan dalam memutus perkara nomor 90 syarat usia Capres-Cawapres. Putusan ini kemudian memuluskan langkah keponakannya Gibran Rakabuming Raka maju di Pilpres 2024. MKMK pun menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. Anwar Usman juga dilarang terlibat dalam perkara sengketa Pilpres dan pemilu yang akan datang. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Merespons tudingan konflik kepentingan, Anwar Usman pun membandingkan praktik ini dengan era kepemimpinan Jimli Ashdiki sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi 20 tahun lalu. Terkait dengan isu konflik kepentingan, konflik of interest, sejak era kepemimpinan Profesor Jimli Ashdiki yang membatalkan pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim konstitusi. Jadi sejak zaman Prof. Jimli, mulai tahun 2003 sudah ada pengertian dan penjelasan mengenai konflik of interest. Pasca putusan MKMK, sejumlah mantan hakim konstitusi pun angkat bicara. Mereka menilai seorang hakim konstitusi sepatutnya mengundurkan diri sebagai sikap malu karena dijatuhi sanksi. Kalau dulu ada pernah kejadian seorang hakim yang dikenai teguran, Pak Arsad Sanusi dikenai teguran oleh Majelis Kehormatan dan beliau langsung mundur. Karena itu ini berpulang pada masing-masing hakim itu sendiri. Soal itu saya, Pak Anwar ibaratnya presiden yang mengeluarkan putusan pemberhentian nanti adalah presiden kan. Oleh karena itu barangkali ini akan efektif kalau di kultur di mana ada same culture, tidak usah saya terjemahkan same culture ya, semua orang akan mundur kalau keadaan seperti itu. Sementara itu, para pelapor dugaan pelanggaran etik Anwar Usman menyatakan tidak puas dengan putusan MKMK. Ahli Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyebut Anwar Usman sepatutnya dipecat. Sebab Anwar Usman tak paham definisi konflik kepentingan meski telah diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi. Saya menyayangkan bahwa sikapnya justru tadi makin menunjukkan bahwa beliau tidak mengerti apa itu konsep konflik of interest, benturan kepentingan. Masih mengatakan yang diuji norma. Dari bahwasannya Hakim Konstitusi Anwar Usman masih tidak paham soal ini dan masih kemudian merasa difitnah dan lain-lain, makin menunjukkan bahwa memang putusannya itu semestinya jika normal, jika aturannya sudah lengkap, ya mestinya dipecat. Senada dengan Denny, pelapor lainnya Julius Ibrani dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia menilai MKMK seharusnya menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dan meminta Anwar Usman membuktikan pernyataannya melalui mekanisme banding. Kami melihat ada inkonsistensi di sini
ketika pelanggaran beratnya dinyatakan terbukti, maka tidak ada pilihan lain berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 adalah pemberhentian secara tidak hormat, dan itu tidak dilakukan oleh MKMK. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki menyatakan Anwar Usman tak diberi sanksi PTDH agar tak dapat mengajukan banding. Pasalnya, proses pengajuan banding Anwar Usman dinilai berisiko memengaruhi proses pemilu. Jimli pun memberi catatan, majelis banding perlu diatur dalam undang-undang, bukan diatur sendiri oleh Mahkamah Konstitusi. Itu tidak berlaku ketentuan majelis banding itu. Bahkan kami tadi sepakat memberi rekomendasi kepada MK ke depan, sebaiknya peraturan MK ini diperbaiki. Jangan ada majelis banding, nggak perlu. Ya kan, jeruk makan jeruk. Yang betul majelis banding siapa? Dia juga. Kecuali kalau memang dianggap penting, nah sebaiknya diatur di undang-undang. Jangan diatur sendiri dalam PMK. Gitu. Putusan MK memberhentikan Anwar Usman dari Ketua MK disebut tak berdampak pada langkah Gibran maju di Pilpres 2024. Walau kini Mahkamah Konstitusi tengah menggelar sidang gugatan seorang mahasiswa Fakultas Hukum Nahdlatul Ulama Indonesia yang meminta MK memutuskan hanya kepala daerah level gubernur di bawah usia 40 tahun saja yang boleh maju sebagai capres-cawapres. Aturan main mengenai pemilu ini, pemilunya sudah jalan sekarang ini. Pilpresnya sudah berlangsung. Makanya putusan aturan main itu, ya kalau prosesnya sudah jalan, pertandingan sudah dimulai, ya harus diberlakukan untuk pertandingan berikutnya. Jadi kalau nanti ada perubahan lagi undang-undang sebagaimana diajukan oleh mahasiswa itu berlakunya nanti 2029. Komisi Pemilihan Umum telah memasukkan hasil putusan MK soal kepala daerah berusia di bawah 40 tahun dapat menjadi capres-cawapres dalam revisi peraturan KPU. Namun sejumlah pihak tak patah arang mendesak negara mengevaluasi putusan batas usia capres-cawapres boleh tidak berusia 40 tahun dengan pengalaman kepala daerah demi pelaksanaan Pilpres 2024. Dua ahli hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mohtar dan Denny Indrayana tengah mengajukan uji formil ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang termasuk konflik kepentingan. Lalu, apa respons ketiga paslon Pilpres 2024 pasca putusan MK? Bacawa Pres Gibran Rakabuming Raka sekaligus keponakan Anwar Usman menyatakan menghormati putusan MK tersebut. Ya kita hormati aja keputusan yang ada di sana ya. Tetap melaju Mas. Hasil putusan itu kan ada cacat ininya Mas. Tetap melaju Mas. Hal yang sama juga diungkap dua kandidat Pilpres, Bacawa Pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Kalau sudah diputuskan ya kita hormati atas keputusannya. Semuanya silakan menilai sendiri-sendiri apa proses yang terjadi di sana. Kita harapkan demokrasinya bisa lebih baik. Kita hormati keputusan Majelis Kehormatan, dan Majelis Kehormatan pasti melakukan proses yang objektif, yang transparan. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi akhirnya menunjuk Suhartoyo sebagai Ketua MK periode 2023-2028 menggantikan Anwar Usman. Suhartoyo dipilih melalui musyawarah mufakat Hakim Konstitusi dalam rapat pleno tertutup 9 November dan akan dilantik pada 13 November mendatang. Mahkamah Konstitusi ini ada yang sesuatu yang harus kita bangkitkan kembali kepercayaan publik itu. Nah, berdasarkan pertimbangan itu tentunya kepada siapa lagi kalau kemudian permintaan itu kemudian tidak kami sanggupi. Jadi teman-teman semua yang harus pahami adalah jabatan ini bagi saya bukan saya yang minta. Momentum pergantian Ketua Mahkamah Konstitusi kini jadi pertaruhan untuk mengembalikan marwah lembaga tersebut sebagai pilar konstitusi. Akankah polemik putusan MK menjadi momentum berbenah Mahkamah Konstitusi dan meraih kembali kepercayaan publik? Saudara, sejumlah aturan kendaraan bermotor diterapkan di ibu kota. Mampukah jadi solusi udara Jakarta yang tak kunjung sehat? 60 menit spesial report segera kembali.
Kata Bapak dicoba lagi sekarang. Tapi Tapi Bapak saya tidak terima? Enggak, saya mau nggak terima surat tilang saya terima. Tapi saya nggak terima tilang karena saya benar di
Anda kembali bersama kami di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, udara Jakarta yang tak kunjung sehat memicu penerapan razia dan sanksi tilang kendaraan yang tak lolos uji emisi. Namun, penerapan yang timbul tenggelam serta minim konsistensi menjadikan razia uji emisi belum menjadi solusi. Jurnalis Kompas TV Lintang Pudiastuti menelusurinya untuk Anda. DKI Jakarta begitu lekat dengan image polusi udaranya. Langit abu-abu akibat udara berselimut polusi masih menjadi pemandangan sehari-hari. Pemerintah pun memberlakukan razia uji emisi pada kendaraan bermotor demi mengendalikan pencemaran udara. Dengan melewati uji emisi berarti membantu mengurangi emisi gas berbahaya yang keluar dari knalpot kendaraan bermotor. Lalu bagaimana penerapan uji emisi ini di lapangan? Serah Bapak dicoba lagi serah. Tapi Bapak saya terima. Enggak, saya mau nggak terima surat tilang saya terima. Tapi saya nggak terima tilang karena saya benar dihitung. Tak lolos uji emisi, seorang pengendara motor cekcok dengan petugas Polda Metro Jaya di Jalan Perintis Kemerdekaan Jakarta Timur. Ia menolak saat petugas memberi tilang uji emisi kendaraan. Aturan tilang uji emisi pun berujung emosi. Pada 1 November, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup bersama Dishub dan Polda Metro Jaya kembali gelar tilang razia uji emisi kendaraan bermotor. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menyebut tilang uji emisi yang sebelumnya dilakukan September lalu sebagai upaya mengendalikan polusi udara Jakarta. Penyumbang terbesar dari polusi udara di Jakarta itu salah satunya adalah dari sektor transportasi. Lebih dari 25 juta kendaraan melintas setiap harinya di Jakarta dan itu membawa dampak menjadi salah satu dampak polusi udara juga menjadi buruk. Sehingga memang kami lakukan uji emisi ini dari hasil evaluasi yang kami lakukan bahwa pada saat kami akan melakukan tilang uji emisi maka kendaraan banyak yang melakukan uji emisi di bengkel-bengkel. Tetapi pada saat kemudian tilang itu kami hentikan, maka antusiasme masyarakat, partisipasi warga untuk melakukan uji emisi juga berkurang. Ini memang kami amat sangat sayangkan warga masyarakat ternyata kesadaran itu harus dikarenakan adanya sanksi. Penertiban uji emisi kendaraan berkolaborasi dengan sejumlah pemerintah daerah. Mengingat sebagian besar kendaraan yang melintas di Jakarta berasal dari daerah penyangga ibu kota. Pelatihan bengkel dan teknisi khusus uji emisi pun dilakukan Pemprov DKI untuk standarisasi. Komitmen bersama antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, 3 provinsi, Jawa Barat, DKI, dan Banten, kemudian juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kabupatennya, di sana memang kami kemudian melakukan semacam bimbingan teknis kepada Dinas LH dan Dinas LH Kota Kabupaten tersebut juga mengundang bengkel-bengkel yang ada di wilayahnya untuk sama-sama menyeragamkan pola pelaksanaan uji emisi ini. Pemda yang ada di Jabodetabek untuk sama-sama melakukan uji emisi, jadi tidak hanya DKI saja tapi juga diikuti oleh kota-kota lainnya, kabupaten di seputaran Jabodetabek tersebut. Menurut data uji emisi.jakarta.go.id, hingga akhir Oktober tercatat sebanyak 1.178.737 kendaraan roda 4 dan 126.098 kendaraan roda 2 yang telah dilakukan uji emisi. Sedangkan untuk tempat uji emisi terdapat 342 bengkel untuk roda 4 dan 115 bengkel untuk roda 2. Yan Beski, warga Jakarta Timur, mengaku baru pertama kali melakukan uji emisi kendaraan miliknya yang berbahan dasar solar. Uji emisi dilakukan semata-mata takut terkena sanksi tilang. Itu karena program dari pemerintah ya, karena ada razia uji emisi, jadi daripada ketilang 500.000 kan sayang. Nah, mending uji emisi aja, biar lulus kan aman mau jalan juga. Sebenarnya tahu udah dari lama ya. Cuman ya kemarin kan kayaknya belum fix, jadi sempat dibatalin juga. Nah kalau yang sekarang ini mau nggak mau ya emang harus uji emisi daripada ditilang gitu. Sementara Gana Sugantana,
Pemilik bengkel uji emisi kendaraan di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur menyebut sejumlah persyaratan harus dipenuhi untuk mendapat sertifikasi pemerintah Provinsi DKI. Masalah lokasi bengkel, nanti tempatnya, dan itu akan dikunjungi atau diverifikasi oleh Pemprov DKI melalui PTSP Kecamatan dan bersamaan dengan dari Dinas Teknis Dinas Lingkungan Hidup gitu loh. Nanti datang mereka ke sini memverifikasi ini layak apa enggak jadi bengkel pelaksana gitu kan. Alatnya, orangnya ada enggak. Dan kami juga dituntut untuk kami harus teguh ya menjelaskan yang tidak lulus ya tidak lulus, yang lulus ya lulus gitu aja. Harus bisa seperti itu. Meski pemerintah belum menerapkan harga tertinggi, uji emisi kendaraan motor dipatok seharga Rp50.000 dan Rp150.000 untuk mobil. Sedangkan untuk ketepatan alat uji, bengkel Gana melakukan pemeliharaan berkala sesuai standar Pemprov DKI Jakarta. Jadi beberapa langkah pengecekan uji emisi pada motor diantaranya memasangkan alat pendeteksi gas pada knalpot motor seperti ini dan kendaraan yang diuji harus dalam posisi hidup. Dilakukan selama 5 hingga 7 menit, lalu kadar dan kandungan zat asap kendaraan yang terdeteksi akan dicatat. Kendaraan yang lolos akan diberikan bukti lulus uji emisi berupa sertifikat, begitu ya Pak Gana ya? Betul. Ya, tapi kita perlu tahu juga bahwa kendaraan yang kita ambil emisi ini dipastikan sudah mencapai 60 derajat Celcius suhu kerjanya. Tapi kalau baru nyala itu emisinya akan jelek. Namun sayang, kurangnya edukasi dan sosialisasi membuat kesadaran warga akan pentingnya uji emisi kendaraan masih rendah. Penerapan tilang uji emisi yang terkesan hilang timbul turut membuat pemilik bengkel sulit menjelaskan kepada pelanggan. Tak jarang, bengkel uji emisi terpaksa gulung tikar saat tilang razia diberhentikan sebab jumlah pelanggan menurun drastis. Ketika ini bener nggak sih, tilang nggak sih? Gitu kan. Ketika tilang beneran, mereka ramai datang gitu kan. Ketika tilangnya itu nggak jadi, ya udah mereka nggak ada yang datang. Jadi pemerintah nggak tegas dalam menyampaikan apa sih sanksinya, terus ini tujuannya apa gitu kan. Bagaimana masyarakat kita tuh butuh kepastian intinya, sama aja. Tilang ya tilang, enggak ya enggak gitu kan, seperti itu. Terus apa yang dasarnya kita harus lakukan tilang dan apa juga solusinya untuk tidak ditilang kan gitu. Nah solusi tidak ditilang mereka harus melakukan uji emisi di tempat yang ditunjuk oleh Pemprov DKI. Ya tentunya kami juga sebagai pengusaha berinvestasi yang sekian puluh juta gitu kan, yang notabene-nya kalau nggak ada yang mau ngapain kamu nyiapin fasilitas ini. Sebelumnya bulan September yang sebelumnya udah ada opsi tilang tapi divakum lagi, itu banyak juga bengkel yang udah tutup lagi dan membingungkan kami sebenarnya. Ketakutan Gana terbukti, lagi-lagi ketidakpastian penerapan tilang uji emisi terjadi. Baru 1 hari uji emisi diberlakukan, Pemprov DKI membatalkan sanksi tilang, alasannya karena banyak pengendara yang protes. Namun, meski tidak ada tilang, Pemprov DKI Jakarta memastikan razia uji emisi tetap dilanjutkan sebagai bentuk sosialisasi pentingnya uji emisi kendaraan pribadi. Uji emisi dilakukan guna mengetahui tingkat efisiensi pembakaran mesin kendaraan bermotor dan melihat kadar buangan hasil pembakaran. Sisa pembakaran yang dibuang melalui knalpot mengandung zat kimia CO atau karbon monoksida, NO2 atau nitrogen dioksida, HC atau hidrokarbon, PB atau timah hitam, dan partikel debu. Pembakaran yang tidak sempurna mengakibatkan zat kimia jadi polutan atau sumber pencemaran udara dan mengancam kesehatan tubuh. Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020, uji emisi diwajibkan bagi kendaraan bermotor berusia di atas 3 tahun. Sementara denda tilang kendaraan tidak lolos uji emisi diatur dalam pasal 285 dan 286 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Tak semudah membalikan telapak tangan, penerapan uji emisi yang belum maksimal tak jamin atasi polusi Jakarta. Data dari beberapa situs pemantau udara menunjukkan kualitas udara ibu kota berada di kategori merah dan orange, yang berarti tidak sehat bagi kelompok sensitif. Saya bertemu Piotr Jakubowski, salah satu pendiri Nafas, sebuah aplikasi layanan data kualitas udara di Indonesia yang menjelaskan kondisi polusi Jakarta.
Menurut data Nafas, terdapat perbedaan signifikan kondisi udara tahun 2022 dan 2023. Pada Oktober 2022, Jakarta mencatat konsentrasi PM2,5 sebesar 34 mikrogram per meter kubik atau berada di level moderat, sedangkan Oktober 2023 sebesar 51 mikrogram per meter kubik atau berada di level tidak sehat. Ya, bisa dilihat di sini, ini harusnya sudah masuk kepada musim hujan. Memang menurut BMKG ini tahun El Nino. Jadi musim kemaraunya lebih panjang dan kondisi polusi udara sejak Agustus nggak membaik sama sekali. Apalagi Oktober 2023 dibandingkan Oktober 2022, memang tahun ini 50% lebih tinggi polusinya dari tahun yang lalu. Jadi sampai sekarang sejak bulan Agustus ya kondisi kualitas udaranya masih tidak sehat untuk masyarakat di Indonesia. Lantas, apa saja upaya efektif untuk mengendalikan polusi udara ibu kota? Tak hanya razia uji emisi, kini polusi udara Jakarta memantik wacana ganjil genap sepeda motor yang jadi kontroversi. Selengkapnya di 60 Menit Special Report. Susah nutup, gampang nutup, susah mati.
Terima kasih Anda masih bersama kami di 60 Menit Special Report Membuka Mata, Mengungkap Fenomena. Saudara, solusi polusi Jakarta masih dinanti. Mulai dari penerapan razia uji emisi hingga wacana penerapan ganjil genap sepeda motor yang jadi kontroversi. Masyarakat Transportasi Indonesia menilai penerapan ganjil genap sepeda motor bukan solusi jika tak disertai angkutan umum yang aman, nyaman, dan terintegrasi. Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Lintang Pudiastuti. Kita diminta untuk ikut menjaga agar yang namanya polusi udara ini ke depan bisa kita tekan. Karena ini terkait dengan perubahan lingkungan, climate change, dan juga untuk kesehatan. Sekarang motor masih bebas Pak ya, ganjil genap. Tapi suatu saat nanti tolong dipikirkan karena memang 67% emisi kendaraan bermotor menyebabkan polusi. Selain uji emisi, pemerintah juga mengeluarkan wacana ganjil genap untuk sepeda motor di wilayah DKI Jakarta. Meskipun masih dalam tahap pembicaraan dan pengkajian, ternyata wacana ini telah menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Lantas apakah wacana ini bisa menjadi salah satu solusi untuk menangani polusi udara di DKI Jakarta? Kalau menurut saya sih nggak bakalan efektif ya. Karena pertama jumlah motor itu jauh lebih banyak dari mobil. Sekarang aja untuk ganjil genap mobil aja kayaknya kurang efektif. Untuk ojol sendiri kan kebanyakan punya motor satu. Kalau ganjil genap diberlakukan akan menyulitkan bagi ojol yang penghasilannya cuman di jam-jam tertentu aja gitu, jam ramenya gitu. Kalau untuk saat ini saya belum setuju Mbak ya, di tengah situasi ekonomi yang belum membaik ya Mbak ya. Saya sendiri juga pengguna ojol setiap hari sebelum, kalau saya berangkat naik kereta saya juga naik ojol dulu. Terus kalau saya mau pergi kemana-mana nih ada tugas-tugas yang sekiranya butuh cepat juga saya selalu naik ojol. Sebenarnya oke-oke aja sih Kak. Emang polusi udah parah banget sih makanya. Ya kalau bisa mengurangi kemacetan dan polusi juga nggak apa-apa, oke-oke aja. Cuman ya perkaranya sih dari kemarin juga kalau buat mobil ganjil genap juga kurang oke ya. Cuman nggak tahu deh kalau bisa buat motor. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, menunjukkan jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta terus meningkat. Tahun 2020, jumlah kendaraan bermotor di DKI sebanyak 24,26 juta unit. Tahun 2021, sebanyak 25,26 juta unit. Sedangkan tahun 2022 sebanyak 26,37 unit. Dengan jenis kendaraan paling banyak adalah sepeda motor, yaitu 17,3 juta unit atau setara 65,5% dari total kendaraan bermotor di Jakarta. Peneliti Senior Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Revi Petragradia, merespons wacana ganjil genap sepeda motor. Perlu adanya kesiapan infrastruktur hingga kajian ekonomi sosial yang matang, sebab mayoritas warga Jakarta mengandalkan sepeda motor untuk beraktivitas. Apalagi sepeda motor kini mudah didapat. Sejauh mana kesiapan infrastrukturnya? Sekarang pun yang mobil nih dengan adanya ganjil genap, kadang-kadang ada beberapa titik di lapangan juga petugasnya tidak ada. Tapi kalau kita lihat kan juga kepolisian juga menurut saya agak kalang kabut juga ya dengan besarnya jumlah ini kendaraan yang ada. Tapi kita harus melihat juga secara kajian ekonomi sosialnya juga. Tapi kita harus lihat bahwa sepeda motor ini juga sebagian juga ada yang mencari mata pencariannya itu melalui sepeda motor kayak misalnya ojek online ataupun pengantaran dan lain-lain. Nah, hal-hal seperti ini juga harus disiapkan oleh pemerintah. Implikasinya seperti apa? Kepemilikan sepeda motor ini kan sangat mudah ya. Istilahnya dengan 500.000 ataupun 800.000 motor udah bisa pulang, bisa kita bawa pulang. Tinggal nanti pesen plat, nomor, ganjil dan genap sehingga motor sendiri itu bisa dimiliki gitu kan, lebih dari satu gitu. Nah, ini juga harus dikonsistensikan pemerintah. Masyarakat Transportasi Indonesia pun menyoroti kesiapan angkutan umum di wilayah DKI Jakarta agar warga tak tergoda mengakali aturan dan beralih dari kendaraan pribadi.
Pemprov DKI juga dituntut dapat berkolaborasi dengan daerah penyangga ibu kota, menyediakan angkutan aman, nyaman, dan terintegrasi. Oke, dilarang, tapi pilihan untuk menggunakan angkutan umum juga harus diperbanyak gitu. Jadi jangan hanya melarang tapi tidak memberikan solusi, sehingga masyarakat pun akan berpikir, pemerintah mah main gampang aja, main larang-larang gitu ya. Tapi kita mau bekerja seperti apa nih? Nggak ada pilihan. Mereka harus bisa berkolaborasi dengan provinsi-provinsi ataupun kota kabupaten lain yang ada di penyangga sekitarnya gitu, kayak Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi gitu ya. Mereka pun harus diajak untuk bagaimana berpikir saling berintegrasi dan bisa menghubungkan transportasi mereka dengan yang sudah ada dimiliki oleh DKI Jakarta. Sementara, menurut Pior Jakubowski, salah satu pendiri Nafas, sebuah aplikasi layanan data kualitas udara di Indonesia, menilai peraturan ganjil genap motor belum tentu efektif. Karena sumber polusi udara Jakarta bukan soal kendaraan bermotor saja. Pemerintah Indonesia harus melakukan kajian lebih dalam di beberapa wilayah Jakarta. Selanjutnya, tentukan strategi pengendalian supaya lebih terukur dan efektif. Jadi kalau kita lihat dari sumber dan dari penyebabnya, ada banyak dan tergantung dari lokasinya. Aku kasih contoh, misalnya di Jakarta Utara ada pelabuhan. Jadi mungkin di Jakarta Utara pelabuhan jadi sumber utamanya. Nah di Serpong, di Tangerang, nggak ada pelabuhan di situ. Jadi di situ mungkin penyebab utamanya jadi pembakaran lahan atau pembakaran sampah yang datang dari luar daerah Tangerang Selatan itu. Jadi memang pertanyaan tentang apa sumber terbesar tidak ada jawaban yang tentu, yang pasti, sampai kita melakukan yang namanya source apportionment study. Dan ini adalah sesuatu yang dilakukan di banyak-banyak negara di seluruh dunia sebelum mereka menjalankan strategi penanganan polusi udara. Dinas DKI Jakarta mencatat, sejak Januari hingga Juni 2023, terdapat 638.291 kasus ISPA dengan rata-rata 100.000 kasus setiap bulan. Sementara, dari hasil studi Nafas berkolaborasi dengan penyedia layanan kesehatan online Halodoc menunjukkan dari Juni hingga Agustus, keluhan penyakit pernapasan di Jabodetabek meningkat hingga 41% karena tingginya polusi udara. Mengentas polusi udara butuh kajian dan strategi yang komprehensif dan dilakukan secara konsisten dalam waktu panjang. Namun, ada beberapa hal yang bisa dilakukan dari sekarang demi menjaga kesehatan tubuh dari dampak tingginya polusi udara yang terlanjur merajalela. Yang paling penting dalam jangka waktu yang pendek itu menjalankan strategi untuk orang-orang bisa melindungi kesehatan diri sendiri. Bukan dari sisi mengurangi sumber. Aku kasih contoh, misalnya di Korea Selatan ada early warning system yang dari pemerintahnya, di mana di kondisi polusi udara yang tinggi ada notification di handphone untuk semua warga yang ada di Korea dengan informasi bahwa hari ini harus pakai masker, hari ini polusinya akan tinggi, dan hal-hal seperti itu. Kedua, sudah ada banyak undang-undang yang harus di-enforce. Misalnya, di kota Jakarta, larangan bakar sampah sudah ada sejak 2013. Dan sampai sekarang kalau kita berjalan-jalan, memang ada tempat-tempat yang masih ada yang bakar sampah. Jadi itu adalah dua hal yang bisa dilakukan di jangka waktu yang pendek. Yang pertama, secara kolektif melindungi kesadaran masyarakat tentang masalah ini dan kasih mereka option-option yang sederhana. Dan yang kedua, untuk memang dengan cara yang tegas, enforce undang-undang, enforce laws-nya yang sudah ada sampai sekarang. Dan sudah ada banyak dari sisi bakar sampah, dari sisi emisi pabrik, dan lain-lain. Jadi jangka waktu pendek memang itu adalah dua hal yang harus dijalankan. Udara ibu kota Jakarta nyatanya memang belum baik-baik saja. Segala upaya sudah dilakukan pemerintah, mulai dari melakukan razia uji emisi pada kendaraan bermotor hingga adanya wacana ganjil genap untuk sepeda motor. Apapun itu kebijakannya, semoga tidak menyulitkan masyarakat dan udara Jakarta lekas membaik. Saudara, kami tutup 60 menit special report edisi hari ini. Jangan lupa, pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024 mendatang, dan pastikan tetap mengikuti perkembangan pemilu terkini hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Ihsan Sitorus pamit. Sampai jumpa.